Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan judul Pengenalan Kepemimpinan Agribisnis. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep kepemimpinan dalam sektor agribisnis, serta pentingnya peran seorang pemimpin dalam pengelolaan dan pengembangan usaha agribisnis secara efisiensi atau berkelanjutan. Setelah memperkenalkan diri saya, akan memulai presentasi ini dengan membahas bagian pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan itu untuk memahami konsep kepemimpinan secara lebih menyeluruh. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli. Pertama itu menurut Saoros dan Buchheitskus 1996, kepemimpinan itu didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Menurut Anderson 1988, kepemimpinan itu berarti penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Nah, tugas pemimpin itu selain memahami definisi kepemimpinan, penting juga untuk mengetahui apa saja tugas utama seorang pemimpin dalam suatu organisasi ataupun kelompok. Yang pertama itu berkaitan dengan kerja. Dalam penjalanan perannya, seorang pemimpin memiliki beberapa tugas penting yang berkaitan langsung dengan kegiatan kerja. Nah, yang pertama itu ada berkaitan dengan kerja. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin itu memiliki beberapa tugas penting yang berkaitan langsung dengan kegiatan kerja atau operasional. Tugas-tugas ini mencerminkan peran aktif seorang pemimpin dalam mengarahkan tim atau organisasi menuju pencapaian tujuan. Ataupun tugas-tugas tersebut antara lain, yang satu itu pengambilan inisiatif. Seorang pemimpin itu harus mampu mengambil langkah pertama dalam menghadapi suatu situasi atau permasalahan. Inisiatif ini menunjukkan kepemimpinan yang proaktif, tidak menunggu perintah, dan siap menghadapi tantangan secara cepat dan tepat. Yang kedua itu mengatur langkah dan arah. Pemimpin bertanggung jawab dalam menentukan strategi, arah, serta tahapan-tahapan kerja yang harus diikuti oleh anggota tim. Hal ini penting agar seluruh tim memiliki panduan yang jelas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu memberikan informasi. Komunikasi adalah hal krusial dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat waktu, baik informasi mengenai tugas, target, maupun perkembangan kerja. Yang keempat itu memberikan dukungan. Selain mengarah, pemimpin juga harus memberikan dukungan moral maupun teknis kepada anggota timnya. Dukungan ini bisa berupa bantuan saat ada kesulitan, motivasi, atau bahkan sekedar memberikan penguatan positif. Kelima itu memberikan pemikiran. Pemimpin harus berperan aktif dalam memberikan ide, solusi, dan memikirkan strategi ke depannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya mengarahkan, tetapi juga ikut berpikir dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Itu mengambil suatu kesimpulan. Dalam proses kerja seringkali diperlukan evaluasi atau penilaian akhir. Pemimpin itu harus mampu menyimpulkan berbagai informasi atau masukan yang ada untuk kemudian mengambil keputusan yang baik dan bisa memajukan bersama gitu dalam satu tujuan. Setelah membahas tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kerja, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tugas kepemimpinan yang berkaitan dengan kekompakan anggota. Kekompakan dalam suatu tim atau kelompok sangat penting gitu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, saling mendukung, dan produktif.
Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur pekerja, tetapi juga melihat peran besar dan dalam membangun hubungan antar anggota tim. Berikut adalah beberapa tugas pemimpin dalam hal-hal ini. Nah, yang pertama itu mendorong, bersahabat, dan bersikap menerima. Pemimpin itu perlu menciptakan suasana kerja yang positif dengan mendorong partisipasi aktif anggota, bersikap ramah, serta menerima beberapa karakter dan pendapat. Sikap ini dapat membantu membangun rasa saling percaya dan solidaritas dalam tim. Mengungkapkan perasaan. Yang kedua itu ada mengungkapkan perasaan. Pemimpin yang baik juga mampu mempunyai perasaan atau pandangan secara terbuka dan jujur, namun tetap dengan cara yang bijak gitu. Ini menunjukkan keterbukaan komunikasi dan mendorong anggota untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga itu bersikap mendamaikan dalam tim. Pada saat konflik itu, kan konflik biasa dalam dunia organisasi ataupun dalam perusahaan itu pasti ada gitu. Nah, itu diharapkan di situ ada yang namanya pemimpin itu harus bersikap mendamaikan gitu di dalam konflik yang bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, disinilah peran pemimpin sebagai penengah sangat dibutuhkan gitu. Pemimpin harus mampu menjadi sosok yang mendamaikan, menyelesaikan perbedaan dengan adil dan tidak memihak. Yang keempat itu berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Nah, seorang pemimpin yang fleksibel dan terbuka terhadap masukan dari anggota tim akan lebih dihormati gitu. Mampu menyesuaikan pendapat demi kebaikan bersama menunjukkan kedewasaan dan sikap proaktif dan kepemimpinan. Yang kelima itu memperlancar pelaksanaan tugas. Pemimpin berperan sebagai fasilitator gitu, memastikan bahwa semua global bisa bekerja sama dengan baik dan tidak terhambat oleh permasalahan internal gitu yang terjadi di dalam organisasi ataupun usaha gitu. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dan memberikan dukungan bila ada hambatan. Yang keenam itu memberikan aturan main gitu. Untuk menjaga kekompakan dan keteraturan dalam tim, pemimpin itu harus menetapkan aturan atau pedoman yang disepakati bersama gitu. Aturan ini menjadi acuan dalam bertindak serta mencegah munculnya konflik atau kesalahpahaman di kemudian hari. Setelah memahami tugas-tugas pemimpin, baik yang berkaitan dengan kerja maupun kekompakan anggota, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu mencerminkan kegiatan dan tindakan nyata yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi ini meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan tim maupun sumber daya. Berikut penjelasan dari masing-masing fungsi. Yang pertama itu pengambilan keputusan. Itu sangat penting di dalam ataupun bagi seorang pemimpin gitu. Seorang pemimpin tanggung jawab untuk membuat keputusan strategi yang mempengaruhi jalannya organisasi atau kelompok. Nah, keputusan yang diambil harus melalui pertimbangan matang gitu, berdasarkan data, masukan, dan kondisi yang ada. Nah, yang kedua itu pengembangan imajinasi. Kepemimpinan juga menuntut kemampuan untuk berpikir kreatif dan visioner. Pemimpin harus mampu membayangkan masa depan, melihat peluang dan menciptakan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga itu pendelegasian wewenang kepada bawahan.
Pemimpin yang efektif itu tidak mengerjakan semua hal sendiri gitu. Ia harus mampu mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggotanya. Sambil tetap melakukan pengawasan yang tetap agar hasil kerja tetap maksimal gitu. Nah, yang keempat itu ada pengembangan kesetiaan para bawahan. Pemimpin yang baik mampu menimbulkan rasa loyalitas di atas anggota tim. Ini bisa dicapai melalui sikap adil, keterbukaan, kepercayaan, serta penghargaan terhadap kontribusi mereka. Yang kelima itu pemrangkarsaan atau penggiatan yang mengadai rencana-rencana. Nah, pemimpin berfungsi sebagai penggerakkan utama yang merancang dan menjalankan rencana kerja. Itu juga harus memastikan bahwa rencana tersebut berjalan dengan lancar melalui pengawasan dan pengendalian yang efektif. Keenam itu pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pemimpin itu harus mampu mengelola sumber daya secara optimal gitu, serta bermanfaat sumber daya lainnya seperti waktu, dana, dan fasilitas secara efisiensi untuk mendukung keberhasilan organisasi. Yang ketujuh itu pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Setelah keputusan diambil, pemimpin itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dijalankan gitu. Ia juga harus memberi dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tetap semangat dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedelapan itu pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Nah, pengawasan atau kontrol itu diperlukan untuk melihat atau memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Nah, jika ditemukan kesalahan, pemimpin harus segera mengambil langkah terbaik agar tidak berdampak negatif pada hasil akhir gitu. Nah, yang ke-9 itu pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Mengapresiasi kerja keras dan prestasi anggota tim adalah fungsi penting lainnya yang menghargai dan memotivasi anggota untuk terus memberikan yang terbaik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang keempat itu bertanggung jawab semua tindakan. Nah, seorang pemimpin itu bertanggung jawab penuh atas segala keputusan dan tindakan yang diambil dalam kelompok atau organisasi. Nah, ia harus siap memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja tim di hadapan pihak yang lebih tinggi daripada dia. Nah, cara aplikasi kepemimpinan itu yang pertama itu melibatkan orang atau pihak lain gitu. Artinya itu dalam konteks kepemimpinan atau manajemen, yang pertama itu melibatkan orang atau pihak lain. Artinya itu dalam konteks kepemimpinan atau manajemen, seorang tidak bisa bekerja sendiri. Seorang pemimpin itu harus mampu bekerja sama, membina relasi, dan mengajak orang lain untuk terlibat aktif dalam mencapai tujuan bersama. Makna itu pemimpin itu bukan tentang kerja sendiri, tapi tentang membangun tim dan kolaborasi. Yang kedua itu seorang yang dengan kekuasaan mampu mengunggah pengikutnya untuk kinerja yang memuaskan. Ini menggambarkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki otoritas atau posisi, tetapi juga mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain agar bekerja maksimal. Maknanya itu pemimpin sejati bukan hanya memerintah, tapi menggerakkan dan memotivasi tim agar mencapai hal terbaik. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Nah, pemimpin itu yang
baik harus jujur, tetapi dahulukan itu kepada diri sendiri, baru dia bisa mengapresiasikan ke orang lain gitu. Ia harus sadar akan kekuatan, kelemahan, dan niatnya dalam memimpin. Makna itu kejujuran diri itu penting gitu. Apalagi dia itu seorang pemimpin, tetap autentik gitu dan tidak munafik. Yang keempat itu sikap tanggung jawab yang tulus. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang terjadi dalam organisasi, bukan menyalahkan orang lain gitu. Makna itu tanggung jawab yang sejati datang dari hati yang tulus, bukan karena paksaan atau tekanan. Yang kelima itu pengetahuan. Pemimpin harus memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai bidang yang dikelola, serta mampu membuat keputusan berdasarkan pengetahuan tersebut. Nah, maknanya itu tanpa pengetahuan, kepemimpinan akan lemah dan mudah tersesat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keenam itu keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bertindak meski menghadapi risiko ke depannya gitu. Setelah tindakan tersebut didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang benar, maknanya itu keberanian diperlukan agar pemimpin tidak mudah goyang gitu, atau pengaruh dengan tekanan eksternal di luar organisasi ataupun di luar perusahaan gitu. Nah, yang ketujuh ada kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Nah, pemimpin harus percaya diri serta memberikan kepercayaan kepada anggota timnya. Tanpa kepercayaan akan sulit membangun hubungan kerja yang sehat. Maknanya itu kepercayaan adalah dasar dari kerjasama dan loyalitas di dalam tim ataupun organisasi gitu. Nah, yang kedelapan itu kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi ya, ataupun perusahaan. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa mengomunikasikan gitu visi dan misi organisasi, serta meyakinkan orang lain untuk turut serta dalam membangunnya gitu. Maknanya itu mempengaruhi dengan komunikasi yang efektif adalah kunci sukses membangun organisasi yang kuat gitu. Melibatkan orang atau pihak lain. Nah, artinya itu dalam konteks pemimpin atau manajemen gitu, seorang tidak bisa bekerja sendiri. Semua pemimpin harus mampu bekerja sama, membina relasi, dan mengajak orang lain untuk terlibat aktif dalam pencapaian tujuan bersama. Makna itu kepemimpinan bukan tentang kerja sendirian gitu. Nah, tapi tentang pembangunan tim dan kolaborasi. Nah, yang kedua itu seseorang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Nah, ini menggambarkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki otoritas atau posisi, tetapi juga mampu menginspirasi atau memotivasi orang lain agar bekerja maksimal. Maknanya itu pemimpin sejati bukan hanya memerintah, tapi menggerakkan dan memotivasi tim agar mencapai hasil terbaik. Yang ketiga itu kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Pemimpin yang baik harus jujur terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Ia harus sadar akan kekuatan, kelemahan, dan niatnya dalam memimpin. Maknanya itu kejujuran diri penting agar seorang pemimpin tetap autentik dan tidak munafik gitu. Yang keempat itu sikap tanggung jawab yang tulus. Nah, seorang pemimpin
harus bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang terjadi dalam organisasi, bukan menyalahkan orang lain gitu. Nah, makna itu tanggung jawab yang sejati datang dari hati gitu. Hati yang tulus, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar ataupun dari dalam. Nah, yang kelima itu ada pengetahuan. Pemimpin harus memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai bidang yang dikelola, serta mampu membuat keputusan berdasarkan pengetahuan tersebut. Makna itu tanpa pengetahuan, pemimpin akan lemah dan mudah tersesat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keenam itu keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan. Nah, pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bertindak meski menghadapi risiko selama tindakan tersebut didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang benar gitu. Makna itu keberanian diperlukan agar pemimpin tidak mudah goyang atau terpengaruh karena tekanan eksternal. Yang ketujuh itu kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Pemimpin itu harus percaya diri serta memberikan kepercayaan kepada anggota tim. Tanpa kepercayaan akan sulit membangun hubungan kerja yang sehat. Makna itu kepercayaan adalah dasar dari kerjasama dan loyalitas. Nah, yang kedelapan itu kemampuan untuk meyakinkan orang lain dan membangun organisasi. Nah, seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi visi dan misi organisasinya gitu, serta meyakinkan orang lain untuk turut serta dalam membangunnya atau menuju tujuan yang udah dia tetapkan. Itu makna itu mempengaruhi dengan komunikasi. Nah, setiap dalam organisasi itu dalam mengajak gitu atau meyakinkan orang lain itu sangat sulit gitu. Nah, mempengaruhi itu bisa dikatakan dengan mempengaruhi dengan komunikasi yang efektif adalah kunci sukses membangun organisasi yang kuat. Selanjutnya, tanggung jawab pemimpin menurut Miljus gitu, 1992. Yang pertama itu menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas. Pemimpin harus mendapatkan tujuan kerja yang jelas gitu dan realistis, mencakup aspek. Nah, yang pertama itu ada kuantitas, itu beberapa banyak hasil yang harus dicapai. Selanjutnya ada kualitas, yaitu bagaimana standar mutu yang diharapkan. Selanjutnya ada keamanan, memastikan proses dan hasil kerja aman bagi karyawan dan lingkungan. Dan aspek lainnya itu sesuai dengan kondisi organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang kedua itu melengkapi karyawan dengan sumber daya yang dipengaruhi. Pemimpin harus memastikan bahwa karyawan itu memiliki semua yang mereka butuhkan untuk bekerja efektif, seperti alat dan perlengkapan kerja, dana operasional, informasi atau data yang relevan, pelatihan atau meningkatkan keterampilan. Maknanya itu jangan berharap hasil maksimal jika karyawan tidak dilengkapi secara memadai. Yang ketiga itu ada mengkomunikasikan harapan dengan jelas. Nah, penjelasan pemimpin harus menyampaikan dengan jelas apa yang diharapkan dari karyawan gitu, baik dari segi target kerja, perilaku maupun standar etika. Nah, maknanya itu komunikasi yang jelas mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas kerja. Nah, yang keempat itu ada memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Penjelasan itu pemimpin perlu memberikan penghargaan yang sesuai atas kinerja karyawan, bisa berupa bonus atau insentif, pengakuan atau apresiasi, promosi atau peluang mengembangkan karir.
Makna itu penghargaan yang adil dan proporsional memotivasi karyawan untuk terus berprestasi. Kelima itu mendelegasi wewenang dan mengundang partisipasi. Penjelasannya itu dari mendelegasi. Nah, mendelegasi itu artinya itu memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan agar mereka merasa dipercaya dan bisa berkembang gitu. Sedangkan partisipasi itu mengajak karyawan terlibat dalam mengambil keputusan saat memungkinkan gitu untuk menumbuhkan rasa memiliki. Makna itu pemimpin yang partisipatif membuat karyawan lebih terlibat dan bermotivasi. Yang keenam itu menghilangkan hambatan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Penjelasannya itu pemimpin harus aktif gitu ya, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mengganggu aktivitas kerja seperti sistem kerja yang rumit, konflik internal, kurangnya komunikasi antar tim, atau masalah teknis atau logistik gitu. Nah, maknanya itu tugas pemimpin bukan hanya mengarahkan, tetapi memfasilitasi agar pekerja bisa berjalan dengan lancar. Yang ketujuh itu menilai pelaksanaan pekerja dan berkomunikasi hasilnya. Penjelasannya pemimpin itu harus menilai atau mengevaluasi hasil kerja karyawan secara objektif gitu. Selanjutnya memberikan umpan balik tentang kekuatan dan langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Maknanya itu evaluasi dan umpan balik yang konstruktif membantu karyawan berkembang gitu. Yang kedelapan itu menunjukkan perhatian pada karyawan. Maksudnya itu pemimpin perlu peduli terhadap kesejahteraan karyawan-karyawannya atau kondisi kerja dan kebutuhan emosional karyawan itu mencukupi gitu. Yang pertama itu memberikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan dan membangun hubungan yang manusiawi gitu, atau menunjukkan empati dan mendengarkan masukan dari karyawan tersebut. Itu pemimpin yang peduli menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Penjabaran tipe kepemimpinan autokratis. Yang pertama itu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Maksudnya itu pemimpin otoritaris itu melakukan organisasi seolah-olah itu milik pribadinya, bukan milik bersama atau institusi yang independen gitu. Mereka cenderung membuat keputusan sepihak dan mengabaikan struktur organisasi formal. Nah, dampaknya itu menghambat partisipasi karyawan, menimbulkan rasa ketidakadilan, dan organisasi menjadi sangat tergantung pada satu orang gitu. Yang kedua itu mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Penjelasannya itu pemimpin jenis ini sulit membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Ini sering menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadinya gitu. Misalnya itu kekayaan, kekuasaan, dan agensi. Nah, itu konflik kepentingan, keputusan strategi cenderung bias dan tidak objektif. Nah, kinerja organisasi menurun karena tidak fokus pada visi dan misi sesungguhnya yang telah dibuat sebelum organisasi ini dijalankan. Nah, ketiga itu menganggap bawahan sebagai alat semata-mata gitu. Maksudnya itu bawahan tidak dipandang sebagai manusia yang memiliki hak gitu, pikiran dan potensi, tapi juga sebagai alat produksi yang ditugaskan untuk melihat target gitu. Dampaknya itu mengabaikan kesejahteraan dan kebutuhan emosional karyawan. Kedua, menurunkan motivasi, loyalitas, dan kreativitas. Selanjutnya itu meningkatkan turnover gitu, keluar masuknya karyawan karena karena pemimpin itu melihat bawahannya itu sebagai alat semata. Nah,
Yang keempat itu tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Pemimpin autokratis menutup diri terhadap masukan baik dari bawahan maupun rekan sejawat gitu, sederajat gitu. Ia cenderung merasa selalu benar gitu, dapat menganggap kritik sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Dampaknya itu inovasi dan perbaikan sulit terjadi. Budaya organisasi menjadi kaku dan tertutup. Kesalahan tidak diperbaiki dan terus berulang. Yang kelima itu terlalu tergantung kepada kekuasaan formal gitu. Penjelasannya itu pemimpin ini mengandalkan jabatan, otoritas resmi, atau aturan organisasi untuk mengontrol orang lain, bukan pada kemampuan kepemimpinan pribadi, tetapi pengaruh atau teladan atau empati. Nah, dampaknya itu komando dan kontrol menjadi alat utama. Selanjutnya, hubungan kerja tidak sehat, lebih ke rasa takut daripada rasa hormat. Selanjutnya itu tidak ada kepemimpinan yang inspiratif gitu. Yang keenam itu menggunakan pendekatan paksa dan punitif yang biasa disebut dengan menghukum. Nah, dalam memotivasi dan menggerakkan bawahan, pemimpin autokratis itu sering menggunakan ancaman, hukuman, atau tekanan daripada motivasi yang positif dan dialog. Misalnya itu hukuman bila target tidak tercapai, ancaman pemecatan, dan lain-lain. Nah, dampaknya itu lingkungan kerja itu penuh tekanan ataupun rasa takut gitu. Selanjutnya ada kreativitas dan inisiatif karyawan mati. Dan ketiga itu meningkatkan stres dan konflik di tempat kerja. Nah, kedua itu tipe militaritis. Tipe militaritis berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militer itu bersifat yang pertama itu menggerakkan dengan sistem perintah. Nah, pemimpin militer itu memerlukan organisasi seperti barak militer gitu. Dalam artian itu paling kaku. Pertama itu mengeluarkan instruksi tanpa memberi alasan atau latar belakang. Tidak membuka ruang dialog atau pertanyaan. Selanjutnya itu mengikuti pendekatan saya bos, kamu ikut saja gitu. Nah, komunikasi ini sepenuhnya satu arah, top down gitu, tapi interaksi balik gitu, feedback back gitu. Contohnya itu saat ada masalah ia sungguh berkata kerjakan, jangan banyak tanya gitu. Nah, selanjutnya ada tidak memberi penjelasan kenapa tugas harus dilakukan dengan cara tertentu. Nampak lebih lanjutnya itu bawahan hanya patuh bukan paham gitu. Mereka bisa menjalankan tugas tapi tidak memahami makna atau tujuan strateginya. Nah, yang kedua itu menghilangkan rasa kepemilikan kerja. Bawahan merasa tidak terlibat, hanya alat gitu. Selanjutnya ada kesalahan mudah terulang karena tidak ada diskusi untuk memahami dan memperbaiki. Kedua itu bergantung pada pangkat dan jabatan. Penjelasan tambahan itu pemimpin tipe ini mengandalkan kekuasaan struktural gitu, yaitu jabatan atau posisi untuk mendapatkan kepatuhan, bukan pengaruh pribadi seperti integrasi, keteladanan, atau kecerdasan emosional. Ini tidak berusaha membangun hubungan yang sehat karena merasa jabatan sudah cukup membuatnya dihormati. Contoh nyatanya itu menggunakan gelar jabatan secara berlebihan. Saya direktur di sini, kamu siapa gitu. Yang itu selanjutnya ada menolak masukan dari orang yang levelnya di bawah gitu. Nah, dampak lebih lanjutnya itu karyawan tidak respect secara personal, hanya takut akan jabatan. Kepemimpinan tidak berkelanjutan. Saat jabatan hilang, pengaruh
ikut juga hilang gitu. Selanjutnya ada bawahan merasa tidak dilihat sebagai individu yang punya potensi. Nah, ketiga itu senang pada formalitas yang berlebihan. Pemimpin militeristis itu menganggap simbol ritual dan protokol lebih penting daripada substansi kerja. Ia terlalu kaku terhadap aturan dan tampilan luar. Contohnya, itu harus ada laporan tertulis lengkap gitu untuk hal kecil seperti rapat informal gitu. Selanjutnya ada setiap kegiatan harus dibuka dengan seremoni lengkap, bahkan untuk kegiatan internal biasa. Dampak lebih lanjutnya itu proses kerja melambat karena terlalu banyak birokrasi, karyawan terlelah administratif, lebih banyak fokus pada dokumen dan prosedur daripada tindakan nyata gitu. Selanjutnya ada keputusan penting tertunda karena harus melalui protokol panjang. Keempat itu menuntut disiplin tinggi dan kaku. Disiplin dalam organisasi itu baik, tapi tipe militeristis menekankan hukuman dan kepatuhan tanpa kompromi. Ini tidak fleksibel terhadap situasi manusiawi seperti karyawan sakit, keterlambatan karena force majeure, atau beban kerja yang tak seimbang gitu. Contoh yang tanya itu terlambat 2 menit langsung dikena saksi tertulis. Karyawan dimarahi karena lupa mengenakan seragam meskipun sedang menangani masalah mendesak. Dampak lebih lanjutnya itu lingkungan kerja menjadi tekanan tinggi. Karyawan bekerja karena takut bukan tanggung jawab. Selanjutnya itu inisiatif hilang, karyawan tidak berani bertindak di luar perintah, dan hubungan kerja terasa seperti hubungan polisi dan tersangka gitu, bukan tim kerja yang sehat lagi. Yang 5 itu kritik, yaitu sulit menerima kritik dari bawahan. Pemimpin ini merasa bahwa kritik adalah bentuk perlawanan. Ia melihat masukan sebagai catatan terhadap wibawa, bukan sebagai proses perbaikan. Bahkan jika kritik bersifat membangun, ia akan merasa tersinggung, menyudutkan pemberi kritik, mecap pemberi saran sebagai tidak loyal. Contoh nyata itu ketika bawahan mengatakan, "Pak, mungkin cara ini bisa lebih efisiensi." Ia menjawab, "Kamu pikir kamu lebih tahu dari saya?" Nampak lebih lanjutnya itu budaya diam terciptakan. Karyawan itu lebih memilih diam walau tahu apa yang salah gitu. Selanjutnya itu perbaikan dan inovasi terlambat, dan pemimpin jadi terjebak dalam gelembung ego, tidak menyadari masalah yang terjadi di lapangan. Yang keenam itu mengemari upacara-upacara berlebihan. Ini bagi pemimpin militeristik, upacara adalah alat simbolik kekuasaan dan eksistensi jabatan. Ia senang tampil sebagai tokoh utama dalam setiap acara. Berlebihan dalam menyelenggarakan acara formalitas seperti peresmian kantor harus terlihat mewah atau yang terlalu mewah gitu. Upacara internal yang tidak berdampak langsung pada produktivitas dan menggunakan jam kerja untuk persiapan
serononim yang tidak penting gitu. Contoh nyata itu pelantikan manajer harus diselenggarakan secara seperti acara kenegaraan, dan setiap rapat harus diiringi pembukaan resmi, MC, doa panjang dan sambutan. Dampak lebih lanjutnya itu waktu dan biaya organisasi terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif, dan karyawan jenuh dengan formalitas yang tidak relevan, dan fokus kerja bergeser dari output kerja nyata ke penampilan simbolik gitu. Tipe kepemimpinan paternalistik itu istilahnya itu paternalistik itu berasal dari kata pater, bahasa Latinnya yang berarti ayah. Gaya ini seperti ayah terhadap anak-anaknya, penuh perhatian, namun menganggap bawahan tidak cukup dewasa untuk membuat keputusan tersendiri. Satu itu menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak dewasa. Pemimpin paternalistik ini menganggap bawahan belum cukup matang untuk membuat keputusan penting, seolah-olah mereka itu seperti anak-anak yang harus terus diawasi. Nah, bawahan dianggap belum mampu berpikir sendiri. Setiap keputusan penting harus mulai atau dibuat oleh atasan. Dampaknya itu bawahan tidak diberi kepercayaan hingga mereka tidak belajar gitu, dan menurunkan rasa tanggung jawab dan inisiatif, dan menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada pemimpin. Yang kedua itu bersikap terlalu melindungi, overprotective. Itu pemimpin ini berniat baik, ingin melindungi bawahannya dari kesalahan atau risiko, namun akhirnya terlalu mengatur dan membatasi. Contohnya itu tidak mengizinkan bawahan mencoba metode baru karena takut gagal, menyelesaikan tugas bawahan karena khawatir hasilnya buruk. Dampak itu bawahan kehilangan kesempatan belajar dan dari pengalaman, menghambat pertumbuhan profesional, menimbulkan fluktuasi bagi karyawan yang sebenarnya ingin berkembang. Yang ketiga itu jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Segala keputusan, bahkan hal kecil, harus menunggu instruksi dari atasan. Pemimpin merasa hanya dirinya yang paling tahu dan paling bisa menentukan yang terbaik. Dampaknya itu proses kerja menjadi lambat karena sentralisasi keputusan, rasa percaya diri karyawan menurun, menciptakan budaya menunggu perintah bukan proaktif gitu. Yang keempat itu jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif. Pemimpin paternalistik kurang mendorong karyawan untuk bertindak di luar produk atau rutinitas. Bahkan inisiatif bawahan bisa dianggap sebagai tidak sopan atau melampaui batas. Contoh, karyawan menyarankan cara kerja lebih efisiensi tapi dimarahi karena melangkahi aturan. Dampaknya itu yang pertama itu kreativitas karyawan itu terkubur. Selanjutnya itu inovasi sulit tumbuh dalam organisasi. Yang ketiga itu bawahan menjadi pasif dan tidak memiliki semangat berubah. Yang kelima itu jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Pemimpin tidak memberikan ruang untuk ide-ide baru, proyek eksploratif, atau cara-cara kreatif dalam menyelesaikan masalah. Mereka hanya ingin bawahan mengikuti instruksi dengan patuh, bukan berpikir sendiri. Dampaknya itu yang pertama itu organisasi kehilangan potensi kreatif dari karyawan. Yang kedua itu lokasi kerja jadi monoton dan kaku. Yang ketiga itu mengawasi
kreatif akan cepat bosan dan mungkin mencari tempat lain yang lebih menghargai ide. Yang keenam itu sering bersikap maha tahu. Nah, pemimpin itu merasa dirinya selalu tahu segalanya dan tidak perlu memasukkan dari orang lain. Ia tidak menyadari bahwa pengetahuan dan solusi bisa datang dari berbagai arah, termasuk dari bawahan gitu. Contoh itu menolak saran bawahan dengan kalimat seperti saya lebih tahu, kamu belum berpengalaman gitu. Nah, dampaknya itu yang pertama itu terjadi ketimpangan komunikasi, pemimpin bicara, bawahan hanya mendengar gitu. Yang kedua itu kesalahan bisa terjadi karena pemimpin mengabaikan fakta di lapangan. Yang ketiga itu bawahan merasa tidak dihargai secara intelektual. Nah, kesimpulan itu gaya paternalistik tampak melindungi dan baik hati di permukaan, tapi justru yang pertama itu menghambat pembelajaran dan kemandirian bawahan. Yang kedua itu menurunkan motivasi, inovasi, dan keterlibatan. Yang ketiga itu membuang ketergantungan bukan kemandirian. Nah, organisasi modern membutuhkan gaya kepemimpinan yang pertama itu memberdayakan, mendelegasi, dan memfasilitasi pertumbuhan. Yang kedua itu mendorong bawahan untuk berpikir, bertindak, dan berkembang gitu. Yang selanjutnya itu yang ketiga membangun hubungan yang saling percaya, bukan hubungan atasan anak gitu. Tipe kepemimpinan karismatis. Pemimpin karismatis itu memiliki kekuatan pribadi yang luar biasa. Ini disebut dengan karisma. Karisma bukan berasal dari jabatan atau kekuasaan formal, melainkan dari kepribadian, keyakinan, visi, dan cara berkomunikasi yang sangat meyakinkan dan menginspirasi. Ciri-ciri daya tarik karismatis itu bicara penuh semangat dan keyakinan. Kedua itu mampu menyentuh hati pendengarnya. Yang ketiga itu membawa visi besar yang memikat. Yang keempat itu punya aura atau magnet gitu yang membuat orang tertarik secara alamiah. Contoh nyata itu seorang pemimpin karisma itu tidak perlu memaksa orang datang dan ikut secara sukarela karena merasa terinspirasi oleh sosoknya gitu. Yang kedua itu pada umumnya pengikut yang jumlahnya sangat besar gitu. Penjelasan itu daya tarik pemimpin karisma itu menyebabkan gelombang besar pengikut muncul. Jumlah mereka itu bisa sangat banyak gitu. Bahkan membentuk gerakan sosial, politik, atau keagamaan. Mengapa banyak pengikut gitu pertanyaannya. Nah, pertama itu pemimpin ini menyentuh emosi, bukan hanya logika. Yang kedua itu membuat pengikut merasa punya tujuan hidup baru. Yang ketiga itu memberi harapan di saat orang lain bingung, putus asa, atau kecewa dengan sistem. Contohnya itu tokoh seperti Bung Karno, Nelson Mandela, atau Martin Luther King Jr. memiliki jutaan pengikut karena daya karisma yang luar biasa. Nah, yang ketiga itu meskipun para pengikut ini sering pula tidak menyelesaikan mengapa mereka menjadi pemimpin itu, penjelasan formal itu fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh karisma seperti sifat emosional dan tidak sepenuhnya rasional. Itu para pengikut itu yang pertama itu terkadang tidak bisa menjelaskan secara logika gitu kenapa mereka begitu setia. Yang kedua itu mengikuti karena rasa yakin, bukan karena analisis kritis gitu. Yang ketiga itu merasa tersentuh oleh pemimpin tapi tidak tahu kenapa. Nah, ini disebut blind loyalty, kesetiaan buta. Yang pertama itu pengikut bisa
sangat percaya bahkan jika tidak selalu memahami isi ajaran atau arah tujuan. Yang kedua itu bisa berbahaya jika pemimpin tidak punya nilai moral yang kuat. Ilustrasinya itu seorang pemimpin berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya percaya dan yakin dengan beliau," gitu. Kalau dia bilang maju, saya ikut. Itulah kekuatan karisma. Nah, catatan tambahannya itu bisa dibilang kayak pertama itu pemimpin karisma itu bisa sangat positif jika ia menggunakan pengaruh untuk tujuan baik gitu, keadilan, kemerdekaan, pengaruh sosial. Nah, yang kedua itu namun bisa berbahaya jika pemimpin tersebut manipulatif atau haus kekuasaan karena pengikut, bisa menjadi terlalu setia dan tidak kritis. Nah, contoh tokoh karisma positif dan negatif itu tokoh yang pertama itu Dr. Soekarno. Karakternya itu visi besar, pidato membakar semangat, simbol kemerdekaan. Sedangkan tokoh Barack Obama, karakteristiknya itu pidato inspiratif, pesan harapan dan perubahan. Sedangkan tokoh Hitler negatif, itu karakteristiknya itu karisma kuat tapi digunakan untuk tujuan destruktif. Tipe pemimpin pemimpin demokratis. Nah, tipe pemimpin demokratis itu dianggap paling ideal untuk organisasi modern karena yang pertama itu mendorong partisipasi ataupun kolaborasi. Yang kedua itu menghargai manusia sebagai individu dan bernilai dan berpikir. Yang ketiga itu memfokuskan diri pada perkembangan tim dan individu, bukan hanya hasil gitu. Nah, yang pertama itu dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dalam pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Nah, manusia demokrasi itu menghargai martabat, kecerdasan dan potensi setiap orang. Ia tidak memperlakukan bawahan sebagai alat tapi sebagai manusia. Yang satu itu mempunyai pikiran dan perasaan. Yang kedua itu bisa berkembang jika diberi kesempatan. Yang ketiga itu layak dihormati dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, makna utamanya itu landasan etika dan kemanusiaan menjadi pijakan utama dalam memimpin. Pemimpin menghormati bawahannya bukan karena posisi, tapi karena kemanusiaannya. Yang kedua itu selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Nah, pemimpin demokratis ini menyadari bahwa karyawan yang pertama itu tidak hanya bekerja untuk perusahaan tapi juga untuk tujuan pribadi gitu, termasuk karir, keluarga, pencapaian diri. Nah, yang kedua itu harus merasa bahwa tujuan organisasi juga bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, contohnya itu jika organisasi ingin meningkatkan produktivitas, pemimpin mencari cara agar pertama itu karyawan itu juga mendapat pelatihan. Yang kedua itu ada bonus atau pengembangan karir. Makna itu kolaborasi terjadi ketika visi organisasi sejalan dengan aspirasi individu. Yang ketiga itu ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritik dari bawahannya. Nah, pemimpin demokrasi itu terbuka pada komunikasi dua arah ya. Ia tidak merasa selalu benar, melainkan menganggap saran dan kritik sebagai yang pertama itu cara untuk memperbaiki diri. Yang kedua itu wujud kepercayaan bawahannya. Yang ketiga itu cermin realitas yang mungkin tidak ia lihat sendiri. Maknanya itu
berketerbukaan terhadap masukan, menumbuhkan budaya saling percaya, adil dan sehat dalam tim. Nah, yang keempat itu selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam tim work untuk mencapai tujuan. Nah, daripada mendahulukan individualisme atau perintah satu arah, pemimpin demokratis itu membangun yang pertama itu kerja tim atau disebut dengan teamwork. Yang kedua itu kolaborasi lintas peran. Yang ketiga itu budaya kita bukan saya. Budaya kan dengan kita bukan saya. Nah, manfaatnya itu yang pertama itu muncul rasa kebersamaan. Yang selanjutnya ada beban kerja terasa lebih ringan. Selanjutnya ada tujuan dicapai lebih cepat dan menyenangkan. Makna utama itu pemimpin menjadi fasilitator dan motivator tim, bukan hanya memberi instruksi. Yang kelima itu dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk membuat kesalahan yang kemudian dibanding dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk membuat kesalahan yang lain. Nah, ini poin yang sangat khas dari pemimpin demokratis dan progresif pemimpin seperti ini. Yang pertama itu memberi ruang untuk mencoba dan gagal. Yang kedua itu tidak langsung menghukum atas kesalahannya. Yang ketiga itu menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, makna dari kalimat tersebut itu berani berbuat kesalahan yang lain. Artinya itu setelah satu kesalahan dipelajari dan diperbaiki, karyawan itu didorong untuk terus mencoba hal baru walaupun berisiko gagal lagi. Nah, karena dari situ akan tumbuh keberanian, kreativitas dan inovasi. Makna utamanya itu bisa kita bilang dari kesalahan bukan untuk dihukum, tetapi untuk dijadikan batu loncatan menuju kemajuan. Yang keenam itu berusaha untuk menjadi bawahan lebih sukses daripadanya. Nah, pemimpin demokratis itu tidak merasa tersaingi untuk keberhasilan anak buahnya. Sebaliknya, ia yang pertama itu bangga jika anak buahnya tumbuh melebihi dirinya. Yang kedua itu menjadi mentor dan pembimbing. Yang ketiga itu mendorong pengembangan potensi maksimal. Makna utamanya itu pemimpin demokratis itu berorientasi pada pengembangan SDM jangka panjang, bukan hanya hasil kerja jangka pendek gitu. Yang ketujuh itu berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin demokratis itu sadar bahwa yang pertama itu pemimpinan itu bukan sesuatu yang statis gitu. Ia juga perlu belajar, berkembang dan memperbaiki diri. Nah, untuk pengalaman diri bisa berupa membaca buku, ikut pelatihan, belajar dari kesalahan dan kemasukan bahan, membangun empati dan kecerdasan emosional. Makna utama itu pemimpin yang baik tidak berhenti tumbuh dan dengan demikian menjadi panutan yang lebih kuat bagi timnya. Nah, menurut hadirin Nawawi, secara operasional dapat membedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Menurut hadirin Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama itu pemimpin berfungsi sebagai komunikator. Artinya itu pemimpin bertugas menyampaikan informasi atau perintah kepada bawahan. Ia menjadikan penghubung utama antara kebijakan organisasi dan pelaksanaan di lapangan. Menentukan apa isi perintah, artinya itu
pemimpin itu harus jelas menyatakan apa tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh bawahannya. Misalnya itu susunan laporan keuangan atau bersihkan area gudang. Bagaimana cara mengerjakan perintah itu? Artinya itu pemimpin juga perlu menjelaskan cara atau metode pelaksanaan tugas tersebut. Contohnya itu menggunakan format laporan bulanan atau ikuti prosedur keselamatan kerja. Nah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Artinya itu pemimpin itu menentukan kapan tugas dimulai, berapa lama dikerjakan, dan kapan hasilnya harus disampaikan. Contohnya itu mulai hari Senin pagi, Selasa, dan dalam 3 hari, dan laporkan hasilnya di hari Kamis siang. Di mana tempat mengerjakan perintah, artinya itu pemimpin menjelaskan lokasi atau tempat pelaksanaan tugas. Contohnya itu kerjakan di ruang arsip atau bersihkan area belakang kantor. Nah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, artinya itu semua instruksi itu bertujuan agar keputusan atau rencana organisasi bisa dilaksanakan dengan cara dan tepat sasaran, tanpa kebingungan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melakukan perintah. Artinya itu karena semua sudah ditentukan dan dijelaskan oleh pemimpin, maka bawahan hanya perlu menjalankan tugas sesuai instruksi tanpa perlu membuat keputusan sendiri untuk menafsirkan ulang perintah tersebut. Kesimpulan sederhananya itu dalam fungsi instruktif ini pemimpin dapat memberi perintah yang lengkap dan jelas, sedangkan bawahan hanya bertugas untuk menjalankan perintah itu sebagai mestinya, tanpa perlu berpikir dan mengambil inisiatif sendiri. Nah, kalau kamu ingin menjelaskan ini, dijadikan poin-poin ringkas atau versi ringkas lebih pendek. Nah, yang kedua itu fungsi konsultatif gitu. Nah, pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif, artinya itu seorang pemimpin itu tidak selalu harus memutuskan segalanya sendiri. Nah, kadang-kadang pemimpin itu memilih untuk berdiskusi atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan bawahannya sebelum membuat keputusan. Jadi dalam fungsi ini pemimpin itu bersikap terbuka terhadap masukan dan pendapatan dari timnya. Sebagai komunikasi dua arah itu artinya itu fungsi ini melibatkan komunikasi timbal balik gitu antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Bukan hanya pemimpin yang bicara dan bawahan mendengarkan, tapi bawahan juga diberi kesempatan untuk membicarakan, memberi masukan, saran, atau bahkan kritik. Contoh itu pemimpin bertanya, menurut kalian strategi mana yang paling cocok kita gunakan, lalu mendengar pendapat tim. Hal ini tersebut digunakan manakala pemimpin, artinya itu pendekatan konsultatif ini digunakan dalam kondisi tertentu, yaitu saat pemimpin membutuhkan pertimbangan tambahan sebelum membuat keputusan. Jadi ini bukan selalu dipakai, tapi hanya ketika pemimpin merasa perlu masukan dari bawahannya. Nah, dalam usaha menetapkan keputusan, artinya itu
Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk membantu pemimpin membuat keputusan yang lebih baik dan bijaksana, karena didasarkan pada bagian sudut pandang dan informasi. Misalnya itu, sebelum mendapatkan jadwal lembur, pemimpin berkonsultasi dulu dengan tim mengenai waktu yang paling memungkinkan. Nah, yang memerlukan bahan pertimbangan itu artinya itu keputusan yang dimaksud bukan keputusan sepele, tapi keputusan yang penting atau berdampak, sehingga butuh dipikirkan dengan matang. Maka pemimpin mengumpulkan informasi, saran, atau pendapat sebagai bahan pertimbangan. Dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Artinya itu, pemimpin melibatkan bawahan atau anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar menyuruh mereka. Bawahan dihargai pendapatnya, dan proses ini membangun kerjasama yang lebih kuat. Kesimpulan sederhananya itu, fungsi konsultatif adalah cara kepemimpinan yang melibatkan komunikasi dua arah, di mana pemimpin mendiskusi dan meminta pendapat dari bawahannya sebelum membuat keputusan penting. Dengan cara ini, keputusan yang diambil menjadi lebih matang, partisipasif, dan bisa meningkatkan rasa memiliki dalam tim. Yang ketiga itu ada fungsi partisipatif. Dalam menjalankan fungsi partisipatif, artinya itu, fungsi ini berkaitan dengan peran aktif anggota tim dalam anggota organisasi. Pemimpin tidak hanya memerintah, tapi mendorong semua anggota kelompok untuk ikut terlibat secara langsung, gitu. Jadi ini adalah bentuk kepemimpinan yang melibatkan seluruh tim, bukan hanya otoriter atau satu arah aja. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Artinya itu, pemimpin mendorong untuk memotivasi dan membuka ruang bagi bawahan untuk ikut aktif, baik dalam berpikir maupun bertindak. Contohnya itu, pemimpin membentuk tim diskusi untuk menyelesaikan masalah dan mendorong setiap anggota untuk menyumbangkan ide-idenya. Nah, selanjutnya itu, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Nah, artinya itu, keterlibatan anggota tim tidak hanya saat pelaksanaan pekerjaan, tapi juga dari tahap-tahap perencanaan atau penentuan keputusan. Artinya itu, bawahan dilibatkan dari awal sampai akhir proses kerja, sehingga mereka merasa dihargai dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Nah, setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama. Artinya itu, tidak ada yang diistimewakan atau diabaikan. Semua anggota diberi hak yang adil dan setara untuk terlibat dalam kegiatan tim. Ini menciptakan rasa keadilan dan semangat kerjasama yang tinggi dalam kelompok. Untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan, artinya itu, setiap orang diberi peran aktif dalam melaksanakan kegiatan, bukan hanya menjadi penonton atau pelaksanaan pasif, gitu. Nah, misalnya itu dalam proyek kerja, setiap orang itu diberi bagian tugas sesuai kemampuan dan dilibatkan dalam evaluasi hasil yang dijabarkan dalam tugas-tugas pokok. Artinya itu, kegiatan-kegiatan tersebut dalam rincian, ya, dalam tugas-tugas berdasar organisasi. Jadi pemimpin membagi tugas pokok menjadi kegiatan-kegiatan lebih kecil dan melibatkan tim dalam pelaksanaannya. Contohnya itu, tugas pokok maksudnya mengingatkan pelayanan pelanggan.
dijabarkan menjadi kegiatan seperti pelatihan CS ataupun survei kepuasan dan perbaikan sistem. Semua anggota itu bisa ikut adil di dalamnya sesuai dengan posisi masing-masing. Artinya itu setiap orang berpartisipasi sesuai dengan peran, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Tidak semua orang melakukan hal yang sama, tetapi masing-masing berkontribusi sebagai jabatannya. Contoh itu manajer mungkin fokus pada strategi, staf pelaksanaan tugas teknik gitu, dan admin mendukung proses dokumentasi. Nah, kesimpulan sederhananya itu fungsi partisipasi adalah ketika pemimpin melibatkan semua anggota tim secara aktif gitu, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Tujuannya adalah agar setiap orang merasa memiliki tanggung jawab dan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan ekonomi organisasi. Nah, fungsi delegasi dalam menjalankan fungsi delegasi itu artinya fungsi ini merujuk pada tugas kepemimpinan di mana pemimpin itu melibatkan sebagian gitu tanggung jawabnya dan wewenangnya kepada bawahannya. Nah, delegasi itu pelimpahan gitu. Nah, pemimpin tidak mengajarkan segalanya sendiri, tapi memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menjalankan sebagian tugasnya. Pemimpin itu memberikan pelimpahan wewenang kepada membuat atau menetapkan keputusan. Nah, artinya itu pemimpin memberi kekuatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan tertentu, bukan hanya melaksanakan tugasnya. Contoh itu, manajer mendelegasikan kepada supervisor untuk mengambil keputusan terkait dengan jadwal kerja tim. Ini berarti bawahan bisa bertindak atas nama pemimpin dalam batasan tertentu. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin. Artinya itu delegasi bukan hanya seorang membagi tugas, tapi soal memberi kepercayaan. Pemimpin percaya bahwa bawahannya mampu mengembang tanggung jawab itu dengan baik. Jadi kepercayaan adalah inti dari delegasi yang efektif gitu. Kenapa orang yang diberi kepercayaan untuk melimpahkan wewenang? Artinya itu pemimpin itu memilih orang tertentu yang dianggap mampu dan bisa dipercaya untuk menerima wewenang tersebut. Tidak sembarangan orang yang diberi delegasi. Harus dipilih dengan pertimbangan yang matang, kemampuan dan tanggung jawabnya. Nah, dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab, artinya itu orang yang menerima wewenang wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, bukan semaunya sendiri. Dia harus menjaga kepercayaan, melapor, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan. Artinya itu delegasi bukan pilihan gitu, tapi sesuai keharusan dalam organisasi yang ingin berkembang. Tanpa delegasi, pemimpin akan kewalahan dan tim tidak akan berkembang. Karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Artinya itu satu orang pemimpin tak akan mampu menangani semua tugas dan tanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, kerjasama dalam pembagian tanggung jawab mutlak gitu diperlukan agar organisasi ini bisa berjalan dan tumbuh berkembang. Kesimpulannya itu, fungsi delegasi adalah kerja ketika pemimpin melipatkan sebagian kerja dan tanggung jawab pada orang lain karena percaya bahwa mereka mampu melaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Delegasi penting adalah efisiensi kerja, pemberdayaan tim, dan
pertumbuhan organisasi, karena seorang pemimpin itu tidak bisa menjalankan semua hal itu sendiri. Kelima itu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian itu berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif, artinya itu fungsi pengendalian itu berdasarkan pada pemikiran atau anggapan bahwa seorang pemimpin yang efektif itu berhasil dan berdaya guna, harus bisa mengendalikan tim atau bawahannya dengan baik. Jadi pengendalian itu dianggap sebagai salah satu syarat penting dari pemimpin yang berhasil. Harus mampu mengatur aktivitas anggota secara tertera. Artinya itu pemimpin harus bisa mengatur apa saja yang dikerjakan oleh anggotanya, supaya yang pertama itu kegiatan mereka sesuai dengan rencana. Yang kedua itu tidak menyimpan dari tujuan organisasi. Yang ketiga itu fokus pada hal yang penting, itu terarah, artinya itu semua pekerja dilakukan dengan tujuan yang jelas, bukan asal bekerja. Nah, dan dalam koordinasi yang efektif, artinya itu selain terarah, aktivitas anggota tim juga harus saling terkoordinasi dengan baik. Artinya itu tidak tumpah tindih, tidak saling bertabrakan atau bentrok. Semua bergerak dengan keselarasan dan kerjasama. Koordinasi yang baik akan membuat kerja tim lebih efisiensi dan menghindari kekacauan, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Artinya itu, jika semua aktivitas diatur dengan terarah dan dikoordinasikan dengan efektif, maka tujuan organisasi atau kelompok bisa tercapai secara optimal. Hasil yang dicapai lebih besar, lebih baik, dan lebih cepat. Tidak ada energi dan waktu yang membuang sia-sia. Intinya itu, fungsi pengendalian membantu memastikan semua usaha mengarah ke pencapaian tujuan. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian itu, artinya itu untuk menjalankan fungsi ini, pemimpin tidak hanya duduk diam atau menunggu hasil. Pemimpin aktif melakukan tindakan nyata untuk mengontrol dan membimbing bawahnya. Pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan. Artinya itu pemimpin membimbing anggota tim, yaitu yang pertama itu memberikan penjelasan dan memberikan arahan teknis, membantu menyelesaikan masalah, dan menjadi tempat bertanya. Bimbingan penting agar anggota tidak salah jalan atau bingung saat menjalankan tugasnya gitu. Pengarahan, artinya itu pengarahan seperti pemimpin memberikan instruksi atau petunjuk dan tuntutan supaya kegiatan tim tetap berjalan di jalur yang benar gitu. Contoh itu meningkatkan tujuan utama proyek, memperjelas prosedur kerja, dan memberikan saran cara kerja yang lebih baik. Koordinasi itu artinya itu pemimpin juga mengatur kerjasama antar anggota tim, antar bagian atau antar unit kerja, agar semua bisa berjalan serempak dan selaras, bukan jalan sendiri-sendiri gitu. Koordinasi mencegah konflik tugas, miskomunikasi, dan pekerjaan ganda. Dan pengawasan, artinya itu pemimpin melakukan pengawasan, yaitu memantau pelaksanaan pekerja, menilai apakah sudah sesuai rencana, mengoreksi jika ada kesalahan, memberikan umpan balik gitu. Pengawasan penting agar hasil kerja terjaga kualitasnya dan tidak keluar dari tujuan yang diharapkan. Kesimpulan sederhana itu, fungsi pengendalian adalah tugas pemimpin untuk mengatur, mengarah, dan mengawasi semua aktivitas anggota tim secara terarah dan terkoordinasi agar tujuan organisasi bisa dicapai dengan hasil maksimal.
Pemimpin melaksanakan fungsi ini melalui bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan, sehingga semua orang bekerja dengan cara yang benar, rapi, dan sesuai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada level dan keterampilan yang perlu dimiliki pemimpin atau kepemimpinan. Nah, level top leader itu atau top manager, manajemen atau pimpinan puncak, artinya itu ini adalah tingkatan tertinggi dalam struktur kepemimpinan organisasi. Disebut juga top manajemen, yaitu kelompok pemimpin yang mengendalikan arah dan strategi besar organisasi. Contohnya itu jabatan direktur utama atau CEO, presiden, direktur, atau komisaris utama, tergantung bentuk organisasinya ya. Misalnya direktur utama artinya contoh nyata dari pimpinan puncak adalah direktur utama, yaitu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya seluruh organisasi ataupun perusahaan. Ia adalah pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi dan biasanya mewakili organisasi di hadapan publik gitu. Pemimpin saham atau lembaga luar melakukan tugas yang bersifat konseptual. Maksudnya itu tugas pemimpin puncak bukan bekerja teknik atau operasional langsung, melainkan lebih pada berpikir strategi dan jangka panjang. Konseptual itu berarti merancang ide-ide besar ataupun konsep tentang bagaimana organisasi akan berjalan ke depannya, dan menyusun visi dan misi organisasi dan menentukan arah kebijakan umum dan tujuan utamanya. Mereka itu tidak ikut langsung dalam tugas harian, tetapi mereka itu menyusun fondasi atau arah besar organisasi, yaitu melakukan perencanaan. Artinya itu pemimpin puncak itu menyusun rencana kerja organisasi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan ini meliputi apa yang ingin dicapai ataupun tujuan, bagaimana pencapaiannya ataupun disebut dengan strategi, kapan dan mengapa, dengan apa alatnya, itu adalah sumber daya. Perencanaan ini menjadi dasar bagi seluruh kegiatan organisasi yang akan dilakukan seluruh anggota. Artinya itu hasil perencanaan dari pimpinan puncak akan menjadi pedoman kerja untuk seluruh anggota organisasi dan manajer menengah hingga staf pelaksanaan. Semua aktivitas organisasi mengacu pada perencanaan yang disusun oleh top manajemen. Kesimpulan sederhana itu top leader atau top management adalah orang-orang di posisi paling tinggi dalam organisasi. Maksudnya misalnya itu direktur utama yang bertugas menyusun arah dan perencanaan strategi organisasi secara keseluruhan. Mereka itu tidak terlibat dalam pekerjaan teknis sehari-hari, tapi merancang konsep, visi, dan strategi besar yang akan dilaksanakan oleh seluruh bagian organisasi. Selanjutnya ada level middle leader atau middle management, golongan menengah gitu. Artinya itu merujuk pada tingkatan manajemen di bawah pimpinan puncak, itu top management, tetapi di atas level pelaksanaan. Disebut juga dengan middle management. Mereka itu berfungsi sebagai penghubung antara manajemen puncak dan pelaksanaan bawahan langsung. Misalnya itu staf produksi atau manajer keuangan. Artinya itu contoh dari golongan menengah, termasuk itu staf produksi tingkat menengah yang punya tanggung jawab lebih besar dari pekerja biasa, tapi bukan pemimpin tertinggi. Selanjutnya itu manajer keuangan, yaitu orang yang mengolah keuangan perusahaan dalam lingkup definisi atau departemen tersebut. Mereka itu
Memimpin bagian-bagian atau definisi tertentu bukan seluruh organisasi. Melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dan top management. Artinya itu middle management bertugas untuk menerjemahkan rencana besar ataupun konsep dari top management itu menjadi rencana kerja yang lebih rinci dan bisa dilaksanakan oleh bawahan. Membuat strategi operasional jadi kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih konkret gitu. Jadi mereka itu tetap bekerja dengan konsep, tetapi dalam skala yang lebih sempit ataupun definisi atau bagian tertentu. Juga melakukan pekerjaan tertentu. Maksudnya itu selain merancang rencana atau strategi, mereka juga ikut melaksanakan dan mengawasi langsung pelaksanaan rencana itu. Contohnya itu manajer keuangan tidak hanya menyusun rencana pengeluaran, tapi juga menyetujui transaksi, memverifikasi laporan keuangan, bahkan terlibat dalam audit internal. Selanjutnya ada kepala produksi, tidak hanya membuat jadwal kerja, tapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan produksi berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, penguasaan teknik relatif penting. Artinya itu karena mereka juga ikut mengerjakan dan menguasai pekerjaan teknik. Mereka itu kemampuan teknik dan keahlian praktis dalam bidang tertentu sangat dibutuhkan. Mereka itu harus mengerti detail pekerjaan teknik dari definisinya, bisa memberi arahan atau solusi teknik kepada bawahannya, dan memastikan hasil kerja sesuai dengan standar operasional. Kesimpulan sederhana itu middle management adalah kelompok pemimpin menengah dalam organisasi seperti manajer keuangan atau kepala produksi. Mereka itu menerjemahkan rancangan besar dari top manager yang menjadi tindakan kontrak gitu dalam lingkup definisinya, mengawasi pelaksanaan rencana tersebut dan ikut terlibat langsung. Oleh karena itu, penguasaan teknik itu sangat penting agar mereka bisa memimpin tim dan menyelesaikan masalah secara langsung. Selanjutnya ada lower management, golongan bawah. Artinya itu ini merujuk pada tingkat manajemen paling bawah dalam struktur organisasi yang berada langsung di atas para pekerja atau pelaksanaan dan berinteraksi langsung dengan pekerja di lapangan. Mereka itu disebut juga dengan first line management atau lower level management. Misalnya itu supervisor, mandor, dan pelaksanaan teknik. Artinya itu berikut adalah contoh jabatan dalam golongan bawahan itu supervisor. Orang yang mengawasi langsung para staf atau pekerja dalam satu bagian. Selanjutnya ada mandor, pemimpin teknik di lapangan. Biasanya itu dalam sektor konstruksi, produksi, atau pertanian yang memberikan instruksi langsung kepada para pekerja. Selanjutnya ada pelaksanaan teknik, orang yang menjalankan tugas secara langsung di lapangan sesuai dengan arahan supervisor atau mandor, tetapi bisa termasuk dalam pengawasan manajerial tingkat bawah. Golongan ini adalah jembatan terakhir antara manajer dan pelaksanaan. Soalnya itu harus menguasai teknik, artinya itu pekerja pada level ini wajib memiliki keahlian teknik yang kuat karena mereka itu berinteraksi langsung dengan pekerja nyata di lapangan. Mereka juga harus tahu cara mengoperasikan alat, memperbaikan kesalahan teknik, memberi instruksi kerja yang tepat, dan menyelesaikan masalah teknik harian. Tanpa keahlian teknik, mereka tidak bisa menjalankan fungsi secara efektif gitu. Sedangkan konseptual tidak begitu penting. Artinya itu kemampuan dalam hal berpikir konseptual atau strategi tidak menjadi prioritas utama untuk golongan ini. Mereka ini tidak berharap
penyusunan visi jangka panjang dan membuat kebijakan besar, karena fokus mereka adalah pelaksanaan tugas yang sudah ditentukan oleh atasan, middle atau top manager. Dan mereka bekerja dengan hal-hal praktis dan operasional, bukan dengan perencanaan abstrak atau strategi organisasi. Jadi keterampilan teknik dalam manajerial mikro lebih penting daripada kemampuan berpikir strategi di level ini. Kesimpulan sederhananya itu, golongan bawah atau manajemen tingkat bawah adalah orang-orang seperti supervisor, mandor, dan pelaksanaan teknik yang berperan langsung dalam mengawasi dan melaksanakan pekerjaan operasional di lapangan. Mereka harus sangat menguasai aspek teknik pekerja karena berhadapan langsung dengan proses kerja harian, sementara kemampuan berpikir konseptual atau strategi tidak terlalu dibutuhkan di level ini. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Nah, pertama itu hanya memerintah. Penjelasannya itu, pemimpin tipe ini hanya menyuruh tanpa memberi contoh, arahan yang jelas, atau ikut membantu. Mengapa tidak ideal? Nah, tim merasa seperti alat kerja, bukan bagian dari organisasi. Hal ini menurunkan motivasi, loyalitas, dan inisiatif anggota tim gitu. Nah, kedua itu jarang diskusi, tidak membuka ruang komunikasi dua arah, atau tidak melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Nah, mengapa tidak ideal itu, keputusan bisa tidak akurat karena minim masukan, dan tim merasa tidak dihargai hingga enggan berkontribusi. Yang ketiga itu tidak memberi kepercayaan. Pemimpin tidak mendelegasikan tugas, selalu mengontrol atau tidak yakin pada kemampuan bawahannya. Nah, mengapa tidak ideal dengan ini? Anggota tim itu merasa dikekang, tidak berkembang, dan jadi takut mengambil inisiatif. Akhirnya tim tidak produktif. Yang keempat itu tidak memberikan pujian. Nah, pemimpin enggan mengapresiasi kerja baik tim. Mengapa tidak ideal? Karena tim jadi merasa tidak dihargai, kehilangan semangat, dan tidak bermotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Yang kelima itu konflik. Pemimpin itu memicu atau membiarkan konflik dalam tim tanpa menyelesaikan penyelesaian yang baik. Mengapa tidak ideal itu? Karena lingkungan kerja menjadi toksik itu, menurunkan kerjasama dan menghambat produktivitas ke depannya. Yang keenam itu tidak terbuka. Pemimpin tertutup terhadap kritik, saran, atau tidak transparan dalam informasi penting. Mengapa tidak ideal itu? Karena muncul ketidakpercayaan atau gosip, dan tidak jadi tim takut tim jadi takut bicara atau berpendapat gitu. Yang ketujuh itu tidak bertanggung jawab. Melempar kesalahan ke bawahan saat terjadi kegagalan, tidak mau mengakui kekurangannya. Mengapa tidak ideal? Karena menimbulkan rasa tidak adil, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, dan menurunkan kepercayaan pada pemimpin. Kelepan itu tidak memiliki visi, tidak punya arah atau gambaran masa depan dalam organisasi ataupun tim. Mengapa tidak ideal itu? Karena tim jadi bingung mau kemana, tidak ada tujuan yang jelas, dan kerja jadi asal-asalan tanpa arah gitu. Yang kesebelah itu gagal memimpin diri sendiri, tidak disiplin, emosional, tidak konsisten, atau tidak mampu mengatur waktu dan sikapnya. Mengapa tidak ideal itu? Karena sulit dihormati oleh tim. Orang lain tidak bisa meladeni pemimpin yang tidak bisa mengontrol diri sendiri gitu. Yang ke-10 itu terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Selalu berpikir bahwa cara lama adalah yang terbaik dan menolak perubahan. Mengapa tidak ideal? Di dunia kerja tentu berubah-ubah, mempunyai perubahan. Sikap seperti ini membuat tim dan organisasi tertinggal dan tidak inovatif. Yang ke-11 itu terlibat politik kantor. Pemimpin ikut dalam permainan kekuasaan, memihak
kelompok tertentu atau menjatuhkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mengapa tidak ideal? Karena menciptakan lingkungan kerja yang penuh intrik gitu, tidak sehat dan merusak kepercayaan antar rekan kerja. Yang ke-12 itu tak punya tujuan kerja. Bekerja tanpa target yang jelas, tanpa rencana atau prioritas, mengapa tidak ideal gitu? Tidak akan karena tim akan ikut tidak fokus, bingung dan hasil kerja tidak terarah atau tidak maksimal gitu. Yang ke-13 itu menyalahguna sumber daya. Menggunakan anggaran, waktu, aset atau kekuasaan secara tidak etik atau untuk keuntungan pribadi. Mengapa tidak ideal? Karena merusak integrasi dan kepercayaan, bisa memicu masalah hukum dan kehancuran reputasi organisasi. Yang ke-14 itu tidak melihat peluang gitu. Tidak peka terhadap peluang untuk mengembangkan, berinovasi atau memperbaikikan sistem gitu. Mengapa tidak ideal itu? Karena organisasi jadi lambat mengembang, ketinggalan dari pesaing dan kehilangan momentum pertumbuhan. Yang ke-15 itu tidak percaya diri. Ragu-ragu mengambil keputusan, takut menghadapi tantangan, atau tidak yakin dengan kemampuannya. Mengapa tidak ideal? Tim ikut merasa tidak yakin karena pemimpin itu tidak percaya pada arah yang ditentukan dan bisa menyebabkan keraguan besar di seluruh organisasi.